94,2 Kompres Radio. Hai Komunikan, aku Emilia, mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. Monolog video kali ini akan membahas mengenai kisah dua saudara perempuan yang memiliki sifat dan sikap aneh selama hidupnya karena ia tidak pernah berbicara dengan siapapun, terutama dengan orang tuanya sendiri. Kisah ini sempat menggegerkan bangsa selama 5 dekade yang lalu, dan kisah ini disebut sebagai The Twin Silence. Pada tanggal 11 April 1963 di Rumah Sakit Militer Yaman, lahirlah dua saudara perempuan yang bernama June dan Jennifer Gibbons. Mereka lahir dari pasangan imigran yaitu Gloria dan Aubrey Gibbons. Mereka dulu tinggal di Barbados, Pulau Karibia, dan sempat pindah ke Inggris sekitar tahun 1960-an. Saat masih sekolah, June dan Jennifer sering dibully dan juga diasingkan karena ia satu-satunya yang berkulit hitam. Kemudian June dan Jennifer langsung bersikap aneh, tapi beberapa orang yang sering mendengar June dan Jennifer berbicara, ternyata mereka menggunakan bahasa Bajan Creole, yaitu menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Creole, lalu juga menggunakan logat Afrika yang biasa dipakai oleh penduduk Pulau Karibia, yaitu di Barbados. Namun anehnya, tidak ada yang pernah mengerti apa yang dikatakan oleh June dan Jennifer. Saat June dan Jennifer berusia 14 tahun, mereka dibawa ke dokter dan psikiater, namun tetap usahanya gagal juga. Akhirnya staf di sana menyarankan untuk June dan Jennifer dipisah, tapi lagi-lagi usaha mereka pun gagal. Nah, akhirnya staf yang di sana mengetahui bahwa ternyata antara June dan Jennifer memiliki perjanjian, yaitu perjanjian antara seperti contoh, yaitu misalkan June atau Jennifer itu punya janji kayak misalkan June yang makan duluan, terus kalau misalkan June belum makan, Jennifer pun tidak akan makan. Nah, anehnya lagi, ternyata pas waktu June dan Jennifer itu punya perjanjian untuk yang nafas duluan, misalkan June kamu nafas duluan ya, terus Jennifer tuh nggak akan nafas sebelum June nafas duluan. Nah, itu sempat menggegerkan bangsa dan bingung, aku pun juga pas dengarnya juga kayak, hah, maksudnya gimana sih? Pada tahun 1979, pada saat malam Natal, June dan Jennifer diberikan kado oleh orang tuanya berbentuk buku harian kecil. Dari situlah June dan Jennifer mulai menyukai menulis, dan akhirnya mereka menulis sebuah buku fiksi yaitu tentang kejahatan. Namun, keanehan June dan Jennifer semakin memuncak. Dari apa yang dia tulis, ternyata ia mengaplikasikannya langsung, yaitu ia merampok, ia mencuri, dan juga membakar bangunan. Tapi, apa yang mereka lakukan ternyata bukan berujung kepada penjara, tapi akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa dengan pengamanan yang ketat. Selama June dan Jennifer di rumah sakit jiwa di Inggris, mereka ditempatkan di ruangan terpisah. Dan ternyata mereka terlihat memiliki cara berkomunikasi yang sangat unik, di mana misalkan June hari ini makan, maka hari itu juga Jennifer tidak akan makan. Dan itu pun berlanjut sampai keesokan harinya. Semakin lama, June dan Jennifer memiliki sikap yang sangat aneh, di mana ternyata mereka berdua memiliki perjanjian yang sangat mengerikan. Perjanjiannya adalah jika salah satu ada yang meninggal, maka satunya harus hidup normal dan akan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Setelah itu, 14 tahun lamanya June dan Jennifer tinggal di rumah sakit jiwa di Inggris. Namun akhirnya mereka dipindahkan ke rumah sakit di Wallace yang pengamanannya lebih tenang dibandingkan rumah sakit jiwa sebelumnya. Keanehan semakin terjadi di mana June dan Jennifer sudah memutuskan bahwa siapa duluan yang meninggal. Ternyata mereka menjanjikan bahwa Jennifer yang meninggal duluan. June juga menuliskan di sebuah kertasnya yaitu, "Saya akhirnya dibebaskan, dan pada akhirnya Jennifer telah menyerahkan hidupnya untukku." Dan benar aja, ternyata saat June dan Jennifer berada di perjalanan mau pindah ke rumah sakit di Wallace, ternyata Jennifer sudah membaringkan tubuhnya di pangkuan June. Serem banget gak sih? Akhirnya Jennifer meninggal pada jam 16.30 di usia 29 tahun. Selama berada di rumah sakit jiwa di Inggris, Jennifer menuliskan di buku hariannya mengenai, "Saya benar-benar ingin sendirian, namun saya menipu diri saya sendiri. Bisakah saya berdiri sendirian? Jantungku tidak berdetak begitu cepat. Itu hanya berdetak cepat ketika June ada di sekitar." Wow, serem banget. Cerita June dan Jennifer tidak berhenti di situ saja. Dokter yang mengotopsi jenazah Jennifer, ternyata Jennifer tidak memiliki penyakit apapun, tidak ada racun, tidak ada hal-hal yang mencurigakan.
Namun, beberapa kemudian, ternyata Jennifer didiagnosa bahwa meninggal karena serangan jantung. Kematian Jennifer merubah perilaku Jun 100%, dan akhirnya Jun mulai bicara dengan orang sekitar, dan Jun mengalami hidup yang sangat normal. Jennifer pernah menulis yang sangat mengerikan di buku hariannya mengenai kami telah menjadi musuh yang fatal di mata masing-masing. Kami merasakan sinar mematikan yang menjengkelkan keluar dari tubuh kami. Menyengat kulit masing-masing, aku berkata pada diriku sendiri, bisakah aku menyingkirkan bayanganku sendiri? Tidak mungkin, atau bagaimana? Tanpa bayanganku, apakah aku mati? Tanpa bayanganku, akankah aku memperoleh hidup, bebas, atau dibiarkan mati? Tanpa bayanganku, dengan wajah kesengsaraan, penipuan, dan pembunuhan. Menurut sebagian laporan, ternyata Jun dan Jennifer memiliki rasa cinta emosional yang sangat menyeramkan, di mana ternyata Jun pernah membunuh Jennifer dengan cara menenggelamkannya. Wah, komunikan, ternyata cerita Jun dan Jennifer ini memang sangat mengerikan ya. Dan bahkan ketika aku baca pun aku keikutan mikir juga, ini kenapa ya, kok bisa ya Jun dan Jennifer ini memiliki sikap yang sangat-sangat aneh dan misterius. Apakah jangan-jangan mereka ini mempunyai satu jiwa tapi ada dua tubuh, atau mungkin ada alasan lain? Nah, kalau misalkan kalian tahu atau kalian pernah baca di mana, kalian bisa bantu di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan tunggu video monolog selanjutnya.